emang mimpi aku tinggi, tapi aku akan buktiin kalau aku bisa. Aku juga dulu mimpi tinggi, aku nggak bisa ke sini, aku jatuh dulu. Jadi sebenarnya yang membuat aku bisa ngeraih mimpi aku tuh orang-orang terdekat aku juga sih. Ya bagus sih, di sini programnya udah tertata rapi, kita kompetitif, pemain-pemainnya kompetitif juga satu sama lain, dan ya itu bikin aku maju sih, bikin aku bisa berkembang. Dan fasilitas di sini semua ada semua, dari recovery-nya, semuanya udah terprogram. Jadi pemain-pemainnya tinggal latihan, istirahat, itu aja sih, sama sekolah kurang lebih. Ya dari pertamanya sih aku dilatih di Grand Canyon, kemungkinan udah dari pertama aku masuk MBA Academy, sepertinya aku udah dilihat, tapi aku belum kontekan langsung sama coach dan staffnya di sana. Dan ya itu perjalanannya lumayan sulit sih, karena dari pertama aku struggle di sini dulu. Uh, aku harus kembangin basket aku lebih, jadi bisa di level yang sama teman-teman aku di sini, karena mereka udah duluan di sini. Dan ya sekitar 6 bulan aku banyak belajar, banyak meluangkan waktu tambahan buat berlatih sendiri, dan coach juga, private sama coach. Jadi itu yang membuat aku bisa sama-sama level di sini gitu. Dan aku mulai dilihat Grand Canyon itu waktu pertandingan kedua aku di Amerika, di Rhode Island. Aku ngasih 100% effort aku ke tim, dan pada saat itu juga aku bermain cukup bagus, dan kontribusi aku statistik aku bisa kontribusi tim, dan kita selalu menang. Ya, jadi itu sih kayaknya aku dilihat dari situ. Dan aku udah mulai dari situ, baru mereka baru interest sama aku dan mulai berbicara sama aku. Tapi sebelum itu mereka udah tahu aku sih. Dan kalau di MBA Academy ini kita dilihat sama semua, college, karena terutama kita punya wawasan luas banget lah, staff kita, mereka yang sangat membantu buat scouting talent gitu sih. Prosesnya sih lumayan cepat sih. Di Rhode Island itu aku hari pertama langsung ngobrol sama pelatihnya sih. Karena mereka udah tahu aku mungkin dari lama, dan mereka lihat aku berkembang juga makin ke sini, dan ya mereka search sama aku. Dan sebelum itu juga ada beberapa college juga yang nawarin hal yang sama, dan ya aku menanggapinya dengan rata sama semua. Ya, itu lumayan cepet sih berlangsungnya. Dari pertama kali ngobrol itu di Rhode Island aku Januari atau Februari gitu, sampai kemarin April. Jadi mungkin sekitar 4 bulan atau 3 bulan. Kalau proses untuk yang kontrak-kontrakan gitu sih, karena mereka invest sama aku, dan aku juga selalu sama Mama selalu research tentang sekolah yang udah ngobrol sama aku, dan
selama ini aku ngobrol sama mereka sih, aku juga senang, aku excited banget mau ke mereka. Kayaknya aku ke mereka dan akhirnya aku ke mereka sih. Salah satunya aku sebenarnya sih aku nggak tahu kenapa selalu mention nama Grand Canyon itu di otak aku nggak tahu kenapa. Dan ada beberapa juga sekolah yang levelnya sama dan mungkin lebih bagus atau nggak, aku juga nggak tahu karena aku belum pernah ke sana. Iya, aku milih Grand Canyon mungkin karena aku juga ngobrol sama pelatih aku, itu juga udah ada. Bukan, jadi pilihan Grand Canyon tuh pure dari aku sendiri, tapi aku researchku dari semua ke pelatih aku, ke staff NBA, akademi, ke mama, dan mereka bilang itu ujung-ujungnya ke aku juga, dan tapi mereka beri kayak komentar tentang sekolah ini kayak mana yang cocok buat kamu. Kalau menurut mereka gimana, apa yang bisa fit sama aku tuh, sekolah ini tuh fit ini. Jadi masing-masing sekolah ada plus minusnya buat aku sih. Dan yang paling fit menurut aku yang aku pikirin selama 3 bulan ini, Grand Canyon. Reaksi aku sih, aku seneng banget. Aku excited banget karena ini impian aku dari aku bermain basket lah. Aku mau masuk NCAA. Aku dulu jujur aku nggak pernah ada namanya bermimpi buat main di luar yang sampai sini, sampai NBA Academy lah. Dan ya ada saatnya waktu aku lagi down banget, aku waktu itu nggak kepilih apa-apa di usia aku SMP, dan aku udah mulai frustasi dengan basket karena menurut aku udah tinggi, aku punya kemampuan, kenapa aku nggak dipilih. Dan di situ banyak yang support aku dari pelatih aku, Bang Rande. Dia yang motivasi aku sama mama, aku bisa main basket lagi, dan aku private sama dia, dan dia juga yang bikin aku suka basket lagi lah, karena aku udah frustasi banget lah sama basket. Ya, jadi dia yang bikin aku bisa mimpi buat ke NBA sih, karena banyak ternyata chance yang aku sampai sekarang Tuhan ngebuka semua jalannya. Aku personal yang goals aku tahun pertama pastinya aku pengen ada peningkatan. Pertamanya aku pengen bisa langsung main, dapat minute play banyak, dan pastinya aku mau jadi freshman of the year gitulah, rookie of the year. Pasti itu target pertama aku, dan kalau aku berharap aku juga bisa berkembang, dan kalau bisa aku berharap aku bisa langsung ke NBA, declare buat masuk draft di tahun pertama atau enggak buat tahun kedua. Aku ngambil business science, sport, entertainment. Nah, itu banyak juga sih, itu aku pusing juga soal itu, karena itu yang aku ngelihat dari sekolah, itu yang paling fit buat aku. Dari yang lain-lain ada science ini, science dia, mereka juga ada kayak business science yang lainnya. Tapi kayaknya ini yang sport dan entertainment tuh yang paling cocok buat aku gitu. NBA Academy udah banyak banget sih ngajarin, bukan aku doang, ngajarin semua pemain di sini buat jadi professional player gitu. Jadi kita benar-benar udah ready banget. Kalau namanya udah lulus dari sini, kita pastinya ready banget dari mental, dari segi semuanya kita udah mental, untuk bagi waktu juga udah diajarin di sini. Ya, jadi kita sebenarnya nggak ada hal kayak hambatan buat kayak merasa homesick lah, itu salah satunya kayak gitu-gitu, karena kita udah jauh dari orang tua juga, dan ya kita semua udah siap semua sih rata-rata buat yang udah pernah di sini.
Kalau dari aku sendiri sih, namanya mimpi itu orang nggak bisa ngelarang kan. Namanya mimpi itu kita bisa mimpi setinggi-tingginya yang kita mau. Tapi dari mimpi itu kita juga harus latihan, kita harus luangin waktu buat latihan untuk mencapai mimpi itu. Dan buat aku sendiri, buat orang-orang kayak ngomong mimpi mungkin ketinggian, aku nggak ada pressure sama sekali. Malah itu yang buat motivasi aku. Emang mimpi aku tinggi, tapi aku akan buktiin kalau aku bisa. Aku juga dulu mimpi tinggi, aku nggak bisa ke sini, aku jatuh dulu. Jadi sebenarnya yang membuat aku bisa ngeraih mimpi aku itu orang-orang terdekat aku juga sih. Jadi orang terdekat itu penting buat aku sih. Dan mama, coach, teman-teman close friends aku sih. Jadi aku juga punya teman di sini yang udah pemain NBA dan dia juga bilang emang teman dekat, keluarga, coach dan latihan itu tuh disatuin tuh bisa membuat kita bisa mencapai mimpi kita kan. Jadi aku nggak ada sama sekali pressure buat orang-orang yang bilang mimpi aku ketinggian atau bagaimana. Soalnya aku kurang mimpi tinggi apa aku bisa sampai di sini. Jadi itu buat aku udah hal yang mungkin udah biasa karena dulu aku juga berpikir hal yang sama. Dan sekarang aku udah biar dari flow aja sih perjalanan hidup aku. Tuhan yang udah ngatur jalan aku. Ya, faktanya bagus aja sih. Jalannya berjalan dengan walaupun nggak terlalu mulus ya. Kalau dibilang nggak pressure sama sekali sih, itu sebenarnya bohong sih. Aku mikir ya pressure pasti ada buat aku. Dan menurut aku faktanya ya semua ini berjalan dengan lancar dengan yang doa dan semangat dan latihan yang aku lakukan. Jadi semuanya berjalan dengan seadanya harusnya sih faktanya gitu. Kelebihan aku dari pemain basket dari posisi aku sih, aku aggressive rebound aku bagus. Itu yang beberapa pelatih, bukan aku yang menilai diriku sendiri, tapi pelatih yang menilai. Dan performa aku improve tuh lumayan tinggi dari segi aku pindah posisi, aku lumayan bisa adaptasinya lumayan cepat. Dan ya sepertinya salah satu kemampuan aku tinggi, aku bisa lari, speed aku lumayan, agility aku lumayan bagus, reboundku bagus, dan ya aku bisa adjust main di mana aja sih. Dan ya dan shooting aku sih salah satunya yang paling improve. Sebenarnya tim yang pengen aku gabung, sebenarnya pertanyaannya sih ada beberapa pertanyaan orang ini aku jawabnya berbeda-beda. Tapi kalau untuk sekarang NBA sekarang aku pengen main di mana ya? Di Bulls sih. Bulls. Aku suka banget Derrick Rose, tapi ya aku pengen karir aku tuh terus naik. Aku pengen nggak mau sama kayak Derrick Rose berakhir dengan cedera, tapi aku pengen ke Bulls. Kayak menurut aku nggak tahu sih, kayaknya Bulls itu aku nggak tahu pasti dia melatih fundamental buat pemain itu bagus sepertinya, dan nama klubnya sudah besar dan banyak pemain mudanya sih. Jadi mama nggak tahu basket sama sekali sih. Jadi aku nggak tahu dari mana. Kayaknya dari oma aku, Zafiro juga dari oma aku, Michael itu dari mama sepertinya. Dan
Derrick Rose itu, aku suka sama Derrick Rose pertama, mungkin memang iya karena namanya. Dulu aku belum tahu dia lah, tapi aku dengar nama Derrick Rose. Derrick Rose dia lagi jaya-jayanya di Bulls, dan aku berarti, nama sama. Terus aku mulai dari situ mengganti nama IG aku sama kayak nama dia, Derrick Rose Hoops gitu. Derrick aku ganti Derrick Mike Hoops dulu IG aku. Instagram sosial aku semua aku ikutin kayak Derrick Rose, dan dia sampai sekarang sih aku suka sama dia sih. Dia salah satu juga yang memotivasi aku buat main basket karena nama sama dan cara bermain mungkin berbeda, tapi aku banyak belajar dari gerakan-gerakan dia. Sebenarnya pengen main bareng sih. Aku pengen main bareng LeBron sih. Ya aku pengen dipimpin sama dia sih. Aku nggak tahu, tapi LeBron, aku pengen main bareng. Posisinya sama posisi aku sih. Aku suka pemainnya sih. Aku suka Giannis. Ya sih itu salah satu. Tapi aku pengen main bareng LeBron sih. Aku nggak tahu betapa bangganya jika aku bermain sama. Aku nganggap dia kan GOAT. Aku nggak tahu betapa bahagianya kalau aku bisa bermain sama dia. Aku suka Steve Kerr sih. Walaupun aku nggak tahu dia ngajarin pemainnya apa, tapi aku lagi ngeliat Jordan, lihat Stephen Curry semuanya gitu. Aku kan suka shoot sekarang, jadi kayaknya ada sesuatu yang Coach Kerr, dia kan juga shooting guard kan, not point guard, shooting guard. Jadi aku pengen dilatih sama dia sih. Sama Coach K juga dari Duke, tapi dia udah pensiun. Aku pasti bisa bawa bangga Indonesia lebih jauh lagi. Dan aku melihat mungkin aku udah umur 29 tahun, mungkin 10 tahun lagi. 29 tahun, aku udah bisa sukses lah. Mungkin aku udah berkeluarga kali ya, 29 tahun. Aku udah berkeluarga, aku hidup dengan, semoga aku hidup dengan berkeluarga dengan baik, bisa bangun basket Indonesia, dan ya aku bisa di NBA sih. IBL kalau untuk sekarang sebenarnya aku jarang nonton IBL, kecuali nonton teman-teman aku bermain atau klub yang aku suka salah satunya. Ya untuk sekarang sih IBL berkembang bagus banget sih dari segi bermainnya, terus kompetitif pemain-pemainnya, menurut aku sih bagus sih, dan aku harap IBL juga bisa membangun kayak industri perbasketan lebih gede lagi. Soalnya aku tahu sendiri itu liga paling bagus di Indonesia kan. Semoga IBL sendiri bisa bangun perbasketan Indonesia lebih istimewa lah, lebih kayak seperti bola di Indonesia lah, jadi sama rata. Kegiatan luang aku sih paling cuman sama teman-teman sih. Kalau aku sendiri, kalau dari pagi, aku biasanya ngabisin waktu banyak tuh pagi hari sih. Biasanya kalau waktu benar-benar luang, aku syuting sendiri, terus ada teman aku, akhirnya kita syuting berdua atau play one on one, atau main kadang-kadang tiba-tiba rame yang datang, kita main scrimmage biasa aja. Terus habis dari situ mungkin ya jalan ke park, mall gitu-gitu sih yang normal-normalnya. Dan itu juga nggak di sini karena aku di Canberra, jadi nggak banyak yang bisa dikunjungin, nggak banyak bisa di jalan-jalan. Jadi kita habisin waktu cuma di kamar ngobrol, ngomong basket, nonton. Di sini kita dikasih akses nonton NBA pastinya. Kita nonton NBA, nonton NCAA, college. Itu sih, itu main games. Itu sih banyak waktu sama teman sih lebih.
Pastinya seperti normalnya orang bilang, jangan berhentinya buat latihan keras, latihan dengan rajin lah, dan mimpi setinggi-tingginya. Jangan takut untuk mimpi karena mimpi gratis. Dan kalian juga nggak harus kasih tahu mimpi kalian ke orang-orang, tapi tinggal jelasin mimpi kalian dengan hasil yang kalian udah latihan. Dan ya, jangan lupa berdoa, karena hanya Tuhan yang bisa bantu kalian. Tuhan juga yang tahu jalan kalian kemana, karena Tuhan akan ngasih jalan buat kalian kalau kalian melakukannya dengan benar gitulah. Dan iya, pokoknya jangan lupa berdoa, latihan, dan latihan. Itu sih, kalau benar-benar mau jadi atlet, itu harus latihan.